Kayak udah muncul, Pradipta? Udah. Oke, jadi kayaknya sih kalau saya tahun lalu cuma dua itu aja. Mungkin ntar kalau saya coba cek lagi kalau ada tambahan. Mungkin kita sekarang kita coba review kembali lagi aja. Dari materi yang kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya, materi apa yang Pradipta merasa masih kurang begitu yakin? Materi apa? Kita kan kemarin ada dua ya, secara umum ada mekanika sama ada eh, gelombang. Nah, mekanikanya sendiri kan lumayan banyak ya. Ada dari mulai vektor, terus ada kinematika, ada dinamika, energi, momentum, dinamika rotasi. Nah, itu kalau gelombang kan cuma dua ya, gelombang tali sama gelombang bunyi. Nah, dari materi itu apa yang materi mana yang Pradipta mau kita review kembali? Kita banyak latihan soalnya aja. Yang mana, Pradipta? Mungkin yang mekanika. Mekanika yang mau materi yang mana? eh, Apa yang mau kita coba lihat soalnya? Materi tentang apa? Mekanika kan lumayan banyak ya. Mau materi tentang apa? Mungkin yang apa ya, biasa yang katrolnya terlibat gitu-gitu. Oke, katrol. Kita coba lihat ya. Oke, bentar. Kita coba. Saya nggak tahu ini udah atau belum. Oke, kita coba lihat-lihat dulu aja. Hmm, kalau yang ini udah belum sih, Pradipta? eh Udah belum? Lupa saya soalnya. Kayaknya belum deh. Belum? Oke, kita coba kalau belum. Oke. Nah, kita punya udah belum ya? Kayaknya udah nggak sih? Belum ya? Lupa saya. Kalau udah bilang aja ya. Nah, jadi kita punya soal seperti ini. Jadi kalau kita ketemu soal yang ada berkaitan sama katrol, kan kita rada harus concernnya itu tuh dinamika biasa atau dinamika rotasi. Cara paling gampangnya adalah tinggal lihat dari soal ada nggak informasi tentang massa katrol atau jari-jari katrol atau inersia katrol. Nah, di sini dia ada informasi tentang massa katrol. Berarti materi ini termasuk ke dalam materi dinamika rotasi. Oke, dinamika rotasi kan yang materi terakhir ya, yang sebelum apa kita ganti materi. Jadi dinamika rotasi itu kayak dinamika tapi kita lihatnya lebih kompleks. Nah, karena katrolnya sekarang sudah punya massa, berarti katrolnya itu sekarang sebagai benda. Nah, karena katrol sebagai benda, maka kita wajib buat diagram gaya untuk katrol. Kita coba lihat ada apa aja sini. Oke, kita lihat diagram gayanya per benda ya. Benda M1. Kalau kita lihat, berarti dia ada berat M1G, ada gaya normal N1, ada tegangan tali T1. Oh, satu hal lagi, kalau katrolnya ada ukuran massa atau inersia, maka tegangan tali semuanya beda. Ada apa lagi? Ada gaya gesek. Kenapa ke arah sini? Karena kalau sistem ini bergerak, pasti geraknya ke bawah. Kayak gini kan? Nah, kalau kita lihat benda M2, nah kita gambarnya hanya M2-nya aja. Oke, di M2 berarti dia ada M2G dan ada juga tension 2. Nah, karena sekarang katrol itu sudah memiliki massa, maka katrol kita harus gambar sebagai benda. Oke, bentar. Jadi katrol harus digambar nih dia. Ada apa aja di katrol? Si katrol punya massa, berarti dia punya berat. Mg. Ada apa lagi?
ada tegangan talinya T1 dan ada tegangan tali yang lain T2. Oke, karena ini kalau bergerak pasti geraknya ini ke kanan. Bentar. Yang ini geraknya ke kanan, yang dua geraknya ke bawah, dan katrol muternya ke sini. Nah, ketika kita sudah bisa membuat diagram gayanya, sekarang baru kita bisa kerjain soalnya. Dia mintanya apa? Daya, daya rata-rata dari gesekan. Nah, kita harus tahu dulu, daya itu apa? Daya secara definisi adalah usaha, work, per satuan waktu. Nah, ini adalah daya secara definisi. Karena dia minta adalah daya rata-rata gesekan, berarti dia minta power dari gesekan, tidak lain adalah W akibat gesekan dibagi delta T. Oke, masih ingat nggak siapa? Pradipta. Work akibat gesekan itu rumusnya apa, Pradipta? Masih ingat? Halo, halo. Tar, tar. Apa? Work Halo, akibat gesekan? Rumusnya apa? Masih ingat? Work akibat gesek? Ingat? eh, F Gaya, gesek kali. gaya gesek, betul. Dikali seberapa jauh dia bergesekan. Betul ya? Iya, Oke. Nah, jarak dibagi waktu itu apa? Jarak bagi waktu kecepatan. apa? Kecepatan. Berarti dengan kata lain, daya gaya gesek adalah gaya gesek dikali berapa kecepatan bendanya. Berarti tugasnya Pradipta sekarang adalah mencari gaya geseknya berapa dan berapa kecepatan benda saat detik kedua. Bisa Pak Dipta? Bisa? Bisa. Coba dikerjain. Oke, coba dikerjain. 3 menit. Jadi cara paling mudah membedakan ini tuh dinamika biasa atau dinamika rotasi. Kalau di katrol adalah ada informasi massa katrol. Oke. Anggap aja ini katrolnya jenisnya itu ya, apa? Silinder pejal. Silinder pejal. Silinder pejal itu memiliki inertianya setengah mr kuadrat. R-nya itu adalah jarak. R itu jari-jari. Jari-jari katrol. Oke, coba dikerjain. Berarti tugasnya Pradipta adalah mencari berapa besar gaya geseknya dan berapa kecepatan benda saat detik kedua. Coba dikerjain.
Bisa, dapat. Tar, kalau suaranya nggak ada hilang. Oh, ada deh. Gimana? Dapat? Yang kecepatannya belum. Oke, coba cari kecepatannya. Oke, untuk nyari kecepatan kita butuh informasi percepatannya ya. Karena kita harus tahu berapa percepatan dia eh, ketika dia bergerak. Gimana? Dapat? Nah, kalau yang kecepatan masih agak bingung. Oke, kita coba kita cari dulu ya. Kita carinya pakai diagram gaya kan? Pakai gaya-gayanya. Kita mulai dari benda satu. Karena benda satu tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma FY-nya nol. Ada apa di sumbu Y?
N1 sama M1G. Berarti N1-nya sama dengan M1G. M1-nya tadi berapa? M1-nya 5, anggap aja G-nya 10 ya. Berarti bentar, 50 Newton. Oke, sekarang masih benda satu, kita cari sigma Fx-nya. M1 kali A. Ada apa aja di benda satu? T1 sama F gas. T1 dikurangin F gas sama dengan 5A. T1-nya kita nggak tahu. F gas-nya ada informasi mu-nya ada 0,6. Berarti 0,6 dikali normal 1 sama dengan 5A. Berarti kita punya T1 dikurang 30 sama dengan 5A. Oke. Nah, ini kan nggak mungkin bisa dikerjakan. Karena kita nggak tahu T1, kita juga nggak tahu A-nya. Tapi kita udah dapat nih, kalau F gas-nya adalah 30. Sekarang kita benda 2. Benda 2, dia hanya bergerak ke sumbu Y. K sigma FY-nya sama dengan M2 dikali A. Karena benda 2 itu geraknya ke bawah, berarti yang positif adalah M2G. M2G minus T2 sama dengan M2 dikali A. M2-nya 4, berarti 40. Dikurangin T2-nya kita nggak tahu, sama dengan 4A. Ini juga sama, ada dua variabel yang nggak kita ketahui, yaitu T2 sama A. Yang satu juga tadi T1 sama A, berarti total ada tiga variabel. T1, T2, sama A. Nah, kan nggak mungkin bisa kita kerjakan dengan modal dua persamaan. Kita butuh samaan untuk katrolnya. Nah, karena katrolnya itu hanya berputar, tidak bergerak ke kanan dan ke kiri, atau ke atas bawah, maka untuk katrol kita pakainya torsi. Sama dengan inersia dikali alfa. Nah, karena dia berputar pada porosnya, yaitu di sini, maka kita tahu Mg-nya katrol tidak memberikan torsi. Yang punya torsi siapa? T1 muternya ke sini, dan T2 muternya ke sini. Nah, torsi bernilai positif kalau arah putarnya sama dengan arah putar alfa. Karena alfanya muternya ke sini, berarti yang positif adalah T2. Berarti kita punya apa? T2 dikali lengannya, jaraknya ke poros adalah R. T1 dikali lengannya, jaraknya R. Kita tadi asumsikan katolnya spin terpejal, maka inersianya setengah mr kuadrat. Alfa itu adalah A dibagi dengan R. Kita bisa coret R-nya 1. Coret juga R-nya 1 ya ini. Sehingga kita punya apa? T2 minus T1 sama dengan. Tadi M kecilnya berapa? 2. Berarti sama dengan A. Nah, sekarang kita punya tiga persamaan dan tiga variabel. Secara matematik, kita kerjakan. Di sini kita tahu apa? T1 berarti 5A ditambah 30. Dari sini kita tahu apa? T2 sama dengan 40 min 4A. Kita gabung semuanya di persamaan katrolnya. Berarti kita punya 40 min 4A dikurangin T1 5A plus 30 sama dengan A. Berarti kita punya 10 dikurangin 9A sama dengan A. Berarti A-nya itu adalah 1 meter per sekon kuadrat. Oke, karena kita tahu A-nya segitu, kita bisa tahu berapa V-nya saat 2, yaitu apa? Vt sama dengan V0
ditambah A delta T. Saat T sama dengan 2, berarti VT-nya itu adalah V0-nya kita anggap awalnya 0, tambah A-nya 1, delta T-nya 2. Maka dapatlah 2 meter per second. Sehingga kita bisa mengetahui berapa power rata-rata dari gesekannya. Yaitu apa? Gaya gesek dikali V-nya. Gaya geseknya tadi berapa? 30, 30. Kecepatannya itu adalah 2. Nah, harusnya tapi 60. 60 satuannya joule per second. Ini kayaknya kebanyakan nol ya. Jadi harusnya dapatnya dia 60. Nah, berarti jawabannya harusnya adalah yang B. Jadi cara ngebedain itu tuh dinamika biasa atau dinamika rotasi pada kasus katrol adalah lihat dari katrolnya itu sendiri. Nah, kita coba lihat soal yang lain tentang katrol ya, bentar. Coba lihat soal yang lain tentang katrol. Hmm, coba ini. Oke, kita coba lihat ini. Kita coba lihat deh, baca tuh soalnya. Ada gambar di atas terdapat katrol licin dan tali ringan. Massa balok M besar. Panjangnya 25 cm adalah 6 kilogram. Dan massa balok M kecil dianggap sebagai titik, berarti dianggap nggak punya panjang, adalah 4 kilogram. Jika mula-mula massa M diam dan sejajar dengan ujung dari balok yang panjang. Berapa ekanya balok M ketika dia sejajar dengan ujung atas? Nah, coba lihat deh. Di soal ini ada nggak informasi tentang massa katrol atau inersia katrol? Ada nggak? Ada? Nggak ada kan? Berarti pada kasus ini termasuk ke dalam dinamika biasa. Oke? Kalau dinamika biasa artinya apa? Katrol itu bukan sebagai benda. Karena katrol bukan sebagai benda, kita tidak usah menguraikan diagram gaya katrol. Kita cukup uraikan si benda M dengan benda M kecil. Kebayang? Bisa? Bisa, Bisa? bisa. Oke, coba kerjain. 5 menit. Jadi yang diminta adalah EK tapi ya. EK yang diminta.
Gimana udah, Pradipta? Belum. Oke. Karena kita mau cari ekta, berarti kita harus cari dulu berapa kecepatannya ya. Kecepatan dari si balok M. Ketika dia ada di ujung atas dari balok M yang panjang, yang besar. Nah, kalau kita tahu V-nya, kan kita bisa tahu berapa EK-nya. Eh, 12 bukan? Oke, coba ya. Karena katrolnya itu tidak sebagai benda, berarti kita hanya lihat si baloknya. Balok yang besar, ada apa aja. Berarti kan baloknya lebih besar ya. Lebih besar, jadi dia akan turun ke bawah, ini akan naik ke atas. Berarti ini ada M besar G. Nah, karena katrolnya sama, katrolnya ada ukurannya, maka T-nya sama ya. Satu kali. T. Kalau kita lihat si balok yang kecil dia ada MG sama ada T juga. Balok yang besar turun sejauh A, balok yang kecil naik sejauh A. Sama kayak tadi, kita lihat per bendanya. Balok besar, karena dia bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma FY-nya sama dengan M dikali A. Karena dia geraknya ke bawah, berarti yang positif MG-nya, MG dikurangin T sama dengan M dikali A. Anggap aja G-nya 10,
di 60 minus T sama dengan 6A. Kita simpan dulu karena tidak ada, belum dapat dua-duanya. Sekarang kita kerjain balok yang kecil. Balok yang kecil sama, dia hanya bergerak ke sumbu Y, maka sigma FY-nya sama dengan M dikali A. Kalau dia geraknya ke atas, jadi yang positifnya adalah T. T dikurangin MG sama dengan M dikali A. M kecilnya 4, berarti 40 sama dengan 4A. Oke, nah kita punya dua persamaan, dua variabel. Hal itu bisa kita dapat. T sama dengan apa ini? 4A ditambah 40. Kalau kita gabungin ke persamaan yang merah, kita akan punya 60 minus 4A plus 40 sama dengan 6A. Berarti 20 sama dengan 10A. Berarti A-nya itu adalah 2. Kalau kita tahu A-nya, maka kita bisa tahu berapa kecepatan benda saat di jarak 12 cm. Nah, kita pakai kinematika. Berarti kan kita tahu delta R-nya adalah 12 cm, 25 cm. 0,25. Dan kita tahu V nolnya 0 dan percepatannya adalah 2. Maka kita bisa tahu berapa VT-nya. Kita pakai rumus ketiga ya. VT kuadrat sama dengan V nol kuadrat ditambah 2A delta R. Berarti VT-nya sama dengan akar V nolnya 0, A-nya 2 dikali 0,25. Maka VT-nya itu adalah 1. Kalau kita tahu VT-nya, maka kita bisa tahu berapa EK-nya. EK-nya adalah setengah MV kuadrat. Oke, M-nya EK yang mana? EK yang kecil ya. EK yang kecil ini kan, si M kecil kan, berarti M-nya 4 kilo. Berarti setengah dikali 4 kilo dikali 1. Maka jawabannya adalah 2 joule. Lu kok nggak ada isinya? Ntar lu. Tar, 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 tar. Ada yang salah nggak ya? Bentar, kita cek dulu ya. Ada yang salah nggak? 2, Yang 4 diminta kali. dari balok. Apa-apa? Yang diminta Apa? energi dari balok. Balok yang, oh baloknya berarti M-nya 6 ya. Berarti M-nya 6 kalau baloknya. Oke, berarti massa baloknya 6. Maka jawabannya adalah 3 joule. Nah, tadi kenapa Pradipta dapatnya 12 Seo? Dapat dari mana 12? Kenapa Pradipta? Eh, eh, Ngitung V-nya yang salah. Tadi dapatnya A ya. A langsung di kuadratnya jadi 4 gitu ya. Nah, itu yang salah ya. Karena yang kita dapat dari yang kita dapat dari dinamika itu adalah A-nya, sedangkan untuk mendapatkan EK itu butuhnya V. Jadi kita harus cari V-nya dulu. Gitu ya. Jadi dua soal ini sama-sama tentang soal katrol, tapi beda cara ngerjainnya. Soal yang pertama kita kerjakan secara dinamika rotasi. Kenapa? Karena massa katrol diketahui. Nah, soal kedua kita kerjakannya menggunakan dinamika biasa. Nah, kartel nggak kita tinjau karena kartel itu bukan sebagai benda. Maka kalau kartel bukan sebagai benda, maka tensionnya sama karena satu tali. Gitu. Paham, Pelita? Ngerti ya? Iya. Paham? Oke. Sekarang mau materi mana lagi, Pelita? Mau materi yang berkaitan sama apa? Eh, Apa? Mekanika kan berarti ada banyak. Tadi kan kita baru belajar yang katrol-katrol. Katrol tuh bisa dinamika biasa, bisa dinamika rotasi, tergantung konteks soalnya. Nah, sekarang mau materi apa? Mekanika lagi boleh. Mau materi apa? Energi, dinamika lagi, kayak gaya-gaya lagi. Ini sebenarnya dua soal ini tuh udah gabungan sih antara dinamika sama energi. Dua soal ini. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita mencari energi juga kan ya. Bener ya?
Jadi, tapi untuk mendapatkan energi kita eh, butuh itunya apa? Eh, butuh dinamikanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kenapa kan tadi ke disconnect sebenarnya? Oh, iya dua soal, dua soal yang tadi kita kerjakan itu sebenarnya soal dinamika, tapi yang dicampur sama energi kan? Karena di soal pertama kita mencari power, power kan butuh energi ya atau work ya. Nah, makanya kita cari worknya juga kan. Nah, atau work bisa diganti jadi seperti ini. Nah, untuk yang soal kedua kita nyari EK, tapi kita tetap butuh informasi dari si siapa namanya si dinamikanya gitu. Oke, mau soal yang mana lagi? Yang Yang kayak gimana? Mau yang kayak gimana? Yang kayak energi, tabrakan atau apa? tabrakan boleh deh. Tabrakan ya, kita lihat ya tentang tumbukan. Oke, kita coba cek dulu soal-soalnya tentang tumbukan. Kita cari yang ada susah dikit bentar. Oke, ini bagus juga nih. Oke, oke. Coba dibaca dulu deh. Ada bola dengan massa 2 kilo. Bentar ya. Ada ada massa 2 kilo, dia jatuh bebas. Jatuh bebas berarti dia dilepaskan ya, tidak memiliki kecepatan awal dari ketinggian 20 meter. Bola menyentuh lantai, dia nyentuh lantai selama 0,4 detik. Nyentuhnya ya, bersentuhannya. Sebelum kembali memantul dan memberikan gaya rata-rata kepada lantai sebesar 180 Newton. Yang diminta adalah koefisien restitusi. Pernah ingat nggak koefisien restitusi? Pernah ingat? Pernah? Eh, Atau lupa? pernah Saya denger coba sih cek lupa. dulu ya. Saya juga cek lupa. Lupa rumusnya saya. Coba kita ya. Rumus koefisien restitusi. Ini biasanya adalah perbandingan. Nah, ini dia rumusnya. Oh, ini. Jadi rumusnya V2 aksen ada minusnya. Oke. Jadi koefisien restitusi itu menyatakan bahwa minus dari V2 aksen dikurangin V1 aksen dibagi V2 min V1. Ya, benar gitu ya? Oh ya, betul. Jadi koefisien itu cuma perbandingan kecepatannya aja. Tahu ya, kalau aksen itu artinya setelah tumbukan, di sini yang nggak pakai aksen itu sebelumnya ya. Oke. Kira-kira bisa nggak ngerjainnya? Tadi kita Bisa. bisa nggak? Bisa. Coba 5 menit. Nah, 5 menit ya. Jadi yang kita mau cari adalah E-nya. E-nya berapa?
Gimana? Dapat? Belum. Oke. 0,8. Oke. Kita coba ya. Jadi di sini kan ada V2, ada V1. Berarti benda yang terlibat ada dua ya. Bendanya apa aja yo yang terlibat? Berarti benda satu misalkan saya anggap sebagai bola. Boleh ya? Berarti benda dua yang terlibat apa? Lantai. Betul ya? Betul? Iya, Nah, karena lantainya kan nggak bergerak kan? Nggak bergerak ketika sebelum nabrak ataupun setelah nabrak. Berarti kita tahu apa? V2-nya nol, V2 aksennya juga nol. Berarti kita sebenarnya tinggal cari V1 aksen sama V1. Kan gambarnya gini ya. Ini ada ketinggian, berapa tingginya? 20 meter dari lantai. Oke, seperti ini. Ada bola dilepaskan. Dilepaskan. Nah, kita anggap aja gravitasi pakainya 10 lah ya, biar gampang. Oh, emang pakai 10 ya. Nah, kita harus tahu berapa sih kecepatan bola sesaat sebelum nabrak lantai. Nah, kita bisa pakai energi kan? Berarti kan energi potensial ketika di atas harus sama dengan energi kinetik. Berarti kita punya ini M GH sama dengan setengah M V kuadrat. Berarti V-nya itu adalah akar 2GH. Oke, berarti V1-nya itu adalah akar 2, G-nya 10, H-nya 20. Maka dapatlah 20 ya. Betul ya? Nah, tapi jangan ya. lupa, ini kan lagi geraknya ke bawah. Dan kecepatan itu vektor. Maka kalau kita pakai vektor, kita masukin tanda minus. Berarti kita udah dapat V1 aksen. Tinggal cari V2 aksennya. Pakai apa nyarinya? Pakai impuls. Impuls itu adalah perubahan momentum. Dengan kata lain, dia adalah massa dikali kecepatan aksen dikurangi kecepatan mula-mula. Impuls juga dapat dicari pakai apa? Gaya rata-rata dikalikan selang waktu. Jadi kita tahu ya, gaya rata-ratanya itu adalah 180, selang waktunya 0,4. 180 dikali 0,4. Masanya 2. Kecepatan aksen kita nggak tahu. Kecepatan ini adalah min 20. Oke. Kita bisa coret ini. Kita coret ini. Sehingga kita punya apa? V aksen ditambah 20. Nilainya adalah 36. Berarti V aksennya adalah 16. Gitu ya? Betul? Tapi dia ke atas. Ya. Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa tahu berapa koefisien restitusinya. Minus V2 aksennya 0, dikurangin V1 aksennya 16, dibagi V2-nya 0, dikurangin 20. Berarti sama aja, dikurangin min 20 ya.
sama aja 16 per 20. Berarti sama aja 8 per 10. Berarti jawabannya adalah 0,8. Paham ya? Gampang kan? Jadi ini Ya, kadang suka dicari, tapi sebenarnya jarang juga sih kok efisien itu jarang karena saya juga jarang pakai. Tapi kalau diminta berarti kita harus tahu gimana cara nyarinya. Oke, mau yang mana lagi nih? Yang mana lagi? Yang berkaitan sama apa? eh, Apa? Atau ini deh, ini bagus nih. Ini berkaitan sama gerak melingkar. Oke, coba dikerjain. Bisa? Yang diminta adalah gaya tegangan talinya. Tension. Tension tegangan tali. Bisa? Coba ya, 5 menit. Saya mau sholat dulu bentar ya. Oke? Bisa? oke. Bisa. Oke, sebentar ya.
Gimana bisa, Tadipta? Oh, yang A. Ya, oke, kita coba ya. Langkahnya sama, kita harus bikin dulu diagram gaya. Ada apa aja sih? Ada massa, berarti dia ada Mg. Ada apa lagi? Ada tali, maka dia ada tegangan tali. Oke, nah kan dia gerak melingkar. Gerak melingkar pasti ada gaya sentripetal. Tapi ingat, gaya sentripetal itu adalah gaya fiktif. Tidak usah gambarkan di diagram gaya. Tapi kita harus jadiin sumbu X atau sumbu Y yang menuju ke pusatnya. Pusatnya kan ini. Berarti kita jadiin sebagai sumbu X-nya dan ini sebagai sumbu Y-nya. Nah, berarti ini X, ini Y. Yang ngaco siapa? Yang ngaco tension. Maka tensionnya harus diurai. Ada yang ke atas, sama ada yang ke kiri. Nah, yang ke atas berarti adalah tension cos theta per 2. Oke, yang ke kiri adalah tension sin theta per 2. Gitu ya? Betul ya? Oke. Nah, kita tinggal bikin keseimbangannya. Karena dia tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma FY-nya harusnya nol. Berarti apa? Tension dikali cos theta per 2 harus sama dengan Mg. Oke. Berarti sebenarnya udah dapet ini. Kalau jawabannya ada yang kayak gini. Tension berarti adalah Mg dibagi cos theta per 2. Tapi kan nggak ada ya. Maka kita simpen aja dulu. Sekarang yang sumbu X-nya. Karena dia bergerak ke sumbu X, maka sigma Fx-nya harus sama dengan Fsp. Yang ke X adanya apa? Adanya T dikali sin theta per 2. Oke, sama aja. Apa ini? Fsp berarti adalah omega kuadrat dikali R. Nah, ini juga sama nih. Ini nggak dapet juga nih. Berarti kita dapetnya seperti ini. Nah, karena nggak ada jawabannya, ini juga bisa begini kan? Berarti tension itu adalah bisa juga pakai omega kuadrat R dibagi sin theta per 2. Nggak ada juga kan? Oke, berarti kita cari alternatif jawaban lain. Berarti boleh nggak saya bilang gini? Cos theta per 2 itu nilainya sama dengan Mg dibagi T. Boleh kan? Dengan cara yang juga sama, sin theta per 2 sama aja omega kuadrat R dibagi T. Nah, kita pakai aturan identitas. Kalau sin kuadrat theta per 2 kalau ditambahin dengan cos kuadrat theta per 2 nilainya harus sama dengan 1. Berarti omega pangkat 4 R kuadrat per T kuadrat ditambah M kuadrat G kuadrat per T kuadrat sama dengan 1. Berarti kita punya omega pangkat 4 R kuadrat ditambah M kuadrat G kuadrat sama dengan T diakarin. Oke. Nah, ini M-nya kemana? Bentar, bentar, bentar. MG. Tar, tar. Berapa ini M-nya bisa keluar? Tar, tar, tar. Oh, omeganya lupa, M-nya lupa. Benar, ini ada M-nya ya. Kan M kali omega kuadrat ya. Berarti ada M-nya. Kayaknya ada M kuadratnya. Maka kalau disingkat jadinya adalah M dikali akar omega kuadrat, omega pangkat 4 R kuadrat ditambah G kuadrat. Maka jawabannya adalah A.
Sebenarnya yang C sama yang E tuh mirip kan, hampir mau bener kan. Yang E kurang kuadratnya, yang C itu harusnya cosnya di bawah. Jadi ini soal menjebak ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengotak-atik jawabannya, kemungkinan kita akan memaksakan C atau E, padahal dua-duanya itu salah. Oke, paham kan, Pradipta? Ngerti? Paham. Oke, yang materi apa lagi, Pradipta? Mau materi seperti apa lagi? Oh, coba yang energi-energi kali ya. Coba ya, cari yang energi-energi deh. Ini apa? Ini katrol. Oke, energi-energi. Yang ini deh. Ini udah belum ya, Pradipta? Saya lupa deh. Coba dibaca dulu deh. Kalau udah, nggak usah kita kerjain. Kalau kalau belum, kita kerjain. Udah belum ya? Kayaknya belum deh. Oke, coba kerjain. 5 menit. Jadi yang diminta adalah daya minimum dari mesin. Daya minimum mesinnya.
Gimana dapat, Ripta? 47,1. Oke, caranya kita coba buat dulu ilustrasinya. Kan dia bilang lagi nanjak ya. Berarti kita anggap aja tanjakannya gini deh. Gini tanjakannya ya, anggaplah. Oke, sudutnya anggap aja alfa. Dan si mobil itu bergerak dengan kecepatan konstan. Anggaplah dari sini mobilnya ya, dari ketinggian nol. Dia bergerak sampai mungkin sampai sini. Oke, ini kondisi A, ini kondisi B. Kita tinggal pakai aja konsepnya. Energi total tidak pernah berubah. Total di A harusnya sama dengan energi total di B. Di A ada apa aja? Ada energi potensial, ada energi kinetik. Di B ada energi potensial, ada energi kinetik. Ada gesekan nggak dibilang? Ada gesekan. Berarti kalau ada gesekan, dia harus tambahin W gas di akhir. Terus ada apa lagi? Mesinnya memberikan dorongan kan? Karena mesin mobil kan, kalau kita mesinnya itu ngedorong, berarti kan logikanya mobil akan semakin cepat. Maka kalau gitu taruhnya di sini, W mesin. Nah, karena di soal dia bilang bergerak dengan kelajuan konstan, berarti EKA sama EKB sama. Kita coret. Energi potensial di A nggak ada karena di dasar nol. Sehingga kita punyanya apa? W mesinnya sama dengan energi potensial B ditambah WGC. Oke. Nah, sini ada apa aja? M, G dikali H ditambah gaya gesek dikalikan dengan S. Ini adalah W mesinnya. H-nya mana sih? H-nya tuh ini. Ini H-nya. Sedangkan ini adalah S-nya. Apa hubungan H sama S? Hubungannya adalah sin-nya. Hubungannya sin theta. Jadi kita tahu sin alfa itu adalah H dibagi S. Dengan kata lain, H itu adalah S dikalikan dengan sin alfa. Berarti kita punya W mesinnya itu adalah M G H M G S sin alfa ditambah F gas dikali S. Tapi yang diminta bukan W mesin, yang diminta adalah daya. Jadi masih ingat kan? Daya itu power. Power itu didapat dari work dibagi dengan delta T. Gitu ya. Nah, ya udah. Dia-nya pakai 9,8 ya. Maka kita sama dengan apa? Mg S dikali sin alfa ditambah F gas dikali S dibagi delta T. Maka kita akan dapat powernya itu adalah Mg sin alfa S per delta T itu sama aja V ditambah F gas dikali V. Kita tinggal masukin Mg, M-nya 1000, G-nya 9,81, 1000 dikali 9,81 sin alfa. Kalau tan alfa 1/10, berarti sin alfanya sama dengan ini 1, ini 10, berarti ini akar 101 ya. 1 dibagi akar 101. Oke.
Bener ya? Tar. Oke. Biaya gantikan total, 700 biaya minum yang harus diberikan. Oke, bentar. Benar kan ya? Oke, benar. Ya udah, jadi kita masukin. Berarti sin alfanya adalah satu dibagi tan alfa, 1 dibagi akar 101, 1 dibagi akar 101, F gas, oh dikali kecepatannya. Berapa kecepatannya? Kecepatannya 100 kilometer berarti sama aja. Oh gini deh, ditambah F gasnya 700 dikali kecepatannya. Kecepatannya 100 kilometer berarti 100 dikali 10 pangkat 3 dibagi per jam ya. 3.600 ya. Dibagi 3.600. Setelah kalau kita pakai kalkulator, kita akan punya 1.000 kali 9,81 dikali 1 per akar 101 ditambah 700 dikali 100 kali 10 pangkat 3 dibagi 3.600. Dapatnya sekitar 46.559,2 Jadi kalau diubah dalam bentuk kilowatt sekitar 46,55. 46,55. Tapi ini jawabannya nggak yang dekat 47 sih. Ya, mungkin sekitar itu kali ya. Oke, maka dapatnya segitu. Tapi kalau Pak Dika dapat 471,1 pas. Dapat. Enggak, angkanya Oh, enggak juga. 46 koma Mendekati. itu juga tadi. Mendekati ya. Ya. Oke, itu benar. Ya, kira-kira akan seputar inilah yang paling mendekatinya. Jadi ini namanya konsep kekekalan energi. Jadi kita tahu ya kenapa Wgs kita taruh di akhir karena Wgs itu akan membuat benda semakin pelan. Maka kita taruh di akhir. Kalau W mesin akan membuat benda semakin kencang. Jadi kita taruh di awal. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Pak Dita? Nggak ada? Enggak ada. Oke, ntar untuk catatannya saya akan kirimkan lewat WA, rekamannya saya kirim lewat link nanti kalau udah saya upload ya. Oke, mari Pak Dita.